Shalom, shalom. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat hari Rabu, 17 Agustus 2022. Saya rindu untuk saudara memaknai hari ini jangan hanya lewat begitu saja. Mungkin kau bisa berdoa, mungkin kau bisa lakukan sesuatu, memberikan makanan yang pantas untuk 2-3 orang sampai 5 misalnya. Yang penting adalah saya berdoa supaya engkau tergerak hari ini. Entah ikut upacara atau berbuat kebaikan atau mengibarkan bendera yang super besar. Bikinlah sesuatu supaya jiwa kita digelorakan. Adalah suatu anugerah kalau kita tinggal dalam suatu bangsa yang sudah merdeka seperti Indonesia. Ya, banyak yang harus dibenahi. Tapi jangan sampai itu mengurangi, yakni rasa syukur. Kita tidak menjalani hari sebagaimana saat ini Rusia dan Ukraina misalnya. Masih bersama Caleb Hofer Bintoro, dalam anugerahnya, penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian. Berada dalam season autumn dengan tema bulan ini Declaring King's Mandate. Grace Word hari ini saya berikan judul Yehezkiel 47. 2 hari ke depan kita akan tuntaskan kitab Yehezkiel dengan pamungkasnya Fatsal 48. Adapun program ini juga di broadcast melalui channel GBI Rock Fluid dengan tajuk Podcast with Jesus. Mari umat Tuhan kita bergegas, yakni Fatsal 47 kitab Yehezkiel. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan
yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ayat 13, batas-batas tanah Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Inilah batas-batas tanah yang kamu harus bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara kedua belas suku Israel. Yusuf mendapat 2 bagian. Tanah itu harus kamu bagi rata, yaitu tanah yang dengan sumpah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Dan dengan demikian tanah ini menjadi milik pusakamu. Inilah perbatasan tanah itu. Di sebelah utara, dari Laut Besar terus ke Hetlon, sampai jalan masuk ke Hamat dan terus ke Zedad, Berota, Sibraim, yang terletak di antara daerah kota Damsik dan daerah kota Hamat, terus ke Hazar Enon, yang di daerah kota Hauran. Demikianlah perbatasannya itu mulai dari laut sampai di Hazar Enon, sehingga daerah kota Damsik dan juga daerah kota Hamat terletak di sebelah utaranya. Itulah sebelah utara. Di sebelah timur, mulai dari Hazar Enon, yang terletak di antara Hauran dan Damsik, sungai Yordan menjadi perbatasan di antara Gilead dan tanah Israel. Terus ke laut timur sampai ke Tamar, itulah sebelah timur. Di sebelah selatan, perbatasan mulai dari Tamar sampai mata air Meriba dekat Kades, terus ke sungai Mesir, terus ke Laut Besar. Itulah sebelah selatan perbatasan dengan tanah Negeb. Di sebelah barat, Laut Besar merupakan perbatasan sampai tempat jalan masuk ke Hamat. Itulah sebelah barat. Ayat 21, pembagian tanah Israel. Tanah inilah kamu harus bagi-bagi di antara kamu menurut suku-suku Israel. Dan kamu harus membagi-baginya menjadi milik pusaka di antara kamu dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu, yang melahirkan anak di tengah-tengahmu, dan mereka harus kamu anggap sama seperti orang Israel asli. Bersama-sama kamu mereka harus mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku Israel. Jadi kalau di tengah-tengah sesuatu suku ada tinggal orang asing, disitulah kamu berikan milik pusakanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dalam pasal 47, nubuatan yang disampaikan Tuhan melalui Yehezkiel membawa sesuatu yang menarik lagi umat Tuhan, yakni sungai yang keluar dari bait suci. Sungai ini jelas sekali membawa kehidupan, sampai yang asin pun, ya, dengan kadar garam terlalu tinggi, maka susah sekali untuk makhluk hidup itu hidup, umat Allah. Seperti di laut mati, semua mati. Berbeda dengan laut. Di laut asin, tapi masih tidak seperti di laut mati. Air ini keluar dari bait suci dan menimbulkan kehidupan. Dan setiap 1000 hasta levelnya berbeda, kedalamannya berbeda, umat Tuhan. Saya rasa inilah cara Tuhan untuk mengajar kita. Nomor 1, kita bait sucinya. Di perjanjian baru, bait suci itu adalah kita. Maka seharusnya lah dari kita ini timbul sesuatu mata air yang mengalir keluar. Dan ini koheren daripada Yohanes pasal yang keempat. Kamu kalau minum dari dunia ini, kamu akan haus lagi. Taunya minta terus ya. Tapi sekali kamu minum dari Kristus, katanya, dari dalam dirimu akan keluar mata air yang terus memancar. Nah, lihat umat Tuhan. Dari mata air, sungai dari mana? Dari mata air. Sungai bisa jadi resapan dari air hujan, tapi itu tidak akan lama. Saya punya sungai di depan rumah saya, ya. Dulu penduduk di sini bercerita betapa hidupnya sungai itu. Begitu banyak ikannya,
Begitu banyak berbondong-bondong pemancing dari DIY ini Yogyakarta datang ke sungai. Di seberang rumah saya persis. Tapi sekarang airnya ada. Ya, tapi cuma 1 mata kaki. Pada waktu musim hujan, selutut bisa. Selutut bisa. Ya. Tapi daripada banyak ikannya, lebih banyak biawaknya. Mengerikan. Kristus berkata, jika kita minum daripada Dia, bait suci, kita bait suci di perjanjian baru, bait sucinya kita. Seharusnya lah keberadaan kita itu membuat kehidupan. Ada sesuatu yang mengalir keluar dari hidup kita. Ya, dengan levelnya masing-masing. Mungkin pertama 1 mata kaki, diukur lagi jarak umat Tuhan. 1000 hasta, makin dalam. 1000 hasta, makin dalam. Ini mengajarkan kepada kita, tidak apa-apa. Mulai dari semata kaki. Tapi terus jauh lebih lagi ikut Tuhan. Lebih lagi ikut Tuhan. Setiap 1000 hasta terjadi transformasi. Terjadi perubahan yang hakiki. Sehingga kita sungguh-sungguh boleh menjadi aliran kehidupan bagi semua yang tinggal beserta dengan kita. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.